Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here we will discuss reality therapy in counseling guidance. Here we are from a group of 10 consisting of Ferdiansyah and Maziatu Sufia. So in this discussion, we refer to the book References, Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy 8th edition and 9th edition. Oke, yang pertama, introduction to reality therapy. Reality therapy is based on choice theory as described in Glasser's recent book. Choice theory explains why and how we function, and reality therapy provides a delivery system to help individuals take more effective control over their lives. Primary therapy consists of teaching clients to make more effective choice as they deal with the people they need in their lives. Glasser states that it is important for the therapist to build a satisfying relationship with the client. Jadi bagian dari proses terapi realitas adalah membantu klien dalam memprioritaskan keinginan mereka dan mengungkapkan apa yang paling penting bagi mereka. Nah, terapi realitas ini telah dilaksanakan di sekolah, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, pusat penyalahgunaan zat, dan fasilitas kemasyarakatan. Next, karakteristik of reality therapy. Jadi, karakteristik dari terapi realitas itu ada 5. Yang pertama, emphasize choice and responsibility. We must be responsible for what we choose and amend. The therapy should never lose sight of the fact the clients are responsibility for what they do. Choice theory changes the focus of responsibility to choice and choosing. Reality therapists deal with people as if they have choice. Therapists focus on those areas where clients have choice. For doing so, get them closer to the people they need. Nah, jadi jika kita sudah memilih semua yang akan kita lakukan, maka kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih itu tadi. Karena teori pilihan di sini itu mengubah tanggung jawab menjadi pilihan dan memilih. Di sini terapis realitas akan berurusan dengan orang-orang yang seakan-akan memiliki pilihan. Hal ini akan membuat mereka lebih dekat kepada orang-orang yang mereka butuhkan. Misalnya, mereka terlibat dalam aktivitas seperti pekerjaan atau berurusan dengan orang yang mereka butuhkan. Next, reject transference. Reality therapists strive to be themselves in their professional work. By being themselves, therapists can use relationship to teach clients how to relate to other people in their lives. Glasser argues that transference is a way that both therapists and clients avoid being themselves and having what they are in the moment. In this unrealistic for therapists to follow the idea that they are anyone but themselves. Dalam terapi realitas, menjadi diri sendiri adalah hal yang sangat terpenting. Jangan sampai ada klaim yang menyatakan bahwa saya melihat Anda seperti ibu saya atau ayah saya, sehingga saya berperilaku seperti ini. Itu adalah klaim yang salah. Jadi, dalam terapi realitas, klaim yang benar adalah saya sendiri, bukan ayah saya, bukan ibu saya, tapi saya adalah diri saya sendiri. Next, keep the therapy in the present. An axiom of choice theory is that the past might have contributed to a current problem, but that the past is never the problem. To function effectively, people need to live and plan in the present and take steps to create a better future. We can only satisfy our needs in the present. Nah, maksudnya tetapkan terapi di masa kini. Jadi, aksioma teori pilihan adalah bahwa masa lalu mungkin telah berkontribusi pada masalah saat ini. Akan tetapi, masa lalu tidak pernah menjadi masalah. Jadi, terapi realitas ini tidak sepenuhnya menyangkal masa lalu. Karena
orang itu harus hidup dan merencanakan masa kini serta mengambil langkah-langkah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Jadi seorang terapis harus meyakinkan kliennya bahwa apa yang terjadi saat ini itu sudah berakhir, tidak bisa dirubah. Semakin banyak waktu untuk kita melihat ke belakang, maka akan semakin pula kita menghindar untuk melihat ke depan. Next, avoid focusing on symptoms. Focusing on the past protects the client from facing the current reality of an unsatisfactory relationship, and focusing on symptoms does the same. Nah, jadi maksudnya hindari berfokus pada gejala. Jadi dalam melakukan terapi, jika seorang terapis ini hanya berfokus pada masa lalu atau berfokus pada gejala dengan menanyakan klien bagaimana perasaan mereka, mengapa mereka terobsesi, maka proses terapi ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang atau istilahnya membuang banyak waktu. Sehingga dalam proses terapi realitas alangkah baiknya untuk berfokus pada masalah saat ini saja, terutama pada masalah interpersonal, sehingga waktu yang digunakan itu akan lebih singkat. Next, yang terakhir, challenge traditional views of mental illness. Joyce theory rejects the traditional notion that people with problematic physical and psychological symptoms are mentally ill. Bowlby emphasizes that reality therapy is a mental health system rather than a remediating system. He incorporates the Ericksonian principle that people don't have problems, they have solutions that have not worked. Nah, jadi teori pilihan menolak anggapan tradisional bahwa orang dengan gejala fisik dan psikologis bermasalah adalah sakit mental. Di sini Glasser menantang pandangan yang diterima secara tradisional tentang penyakit mental dan pengobatan dengan penggunaan obat-obatan. Ia menegaskan bahwa obat psikiatri pada umumnya memiliki efek samping baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, Bowlby yang menekankan bahwa terapi realitas adalah sistem kesehatan mental daripada sistem pemulihan yang menggabungkan prinsip Ericksonian bahwa orang tidak memiliki masalah, melainkan mereka hanya memiliki solusi yang tidak berhasil. Maka dengan terapi realitas di sini, seorang konselor akan membantu klien untuk memahami perilakunya dalam sudut pandang yang berbeda dengan memfasilitasi pencarian solusi dan pilihan yang lebih efektif. Next, therapeutic goals atau tujuan terapi. Yang pertama, to help clients get connected or reconnected with the people they have chosen to put in their quality work. Kemudian yang kedua, to help clients learn better ways of fulfilling all of their needs, including power of achievement, freedom or independence, and fun. Kemudian yang ketiga, to assist clients in making more effective and responsible choice related to their wants and needs. Next, therapist function and role. Reality therapists teach clients how to aid in self-evaluation. Reality therapists assist clients in evaluating their own behavioral direction, specific action, wants, perception, level of commitment, possibilities for new direction, and action plans. Client then decide what to change and formulate a plan to facilitate the desired change. Nah, jadi peran terapis realitas bukan hanya untuk melakukan evaluasi saja, akan tetapi juga menantang klien untuk memeriksa apa yang akan mereka lakukan. Jadi klien akan memutuskan apa yang akan diubah dan merumuskan rencana apa untuk memfasilitasi perubahan yang mereka inginkan. Nah, hasilnya adalah hubungan yang lebih baik, peningkatan kebahagiaan dan rasa kendali atas
hidup mereka. Next, client experience in therapy. Clients are not expected to step back in time or divert the conversation about symptoms. Clients should be able to say to themselves, I can start using what we talked about today in my life. I can take my current experience to therapy because my problem is in the present, and my therapist won't let me escape that fact. Nah, jadi seorang terapis dalam terapi realitas kebanyakan bersifat lembut akan tetapi tegas dalam menghadapi. Mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang Anda pilih untuk dilakukan membawa Anda lebih dekat dengan orang yang ingin Anda dekati saat ini, atau apakah yang Anda lakukan membuat Anda lebih dekat dengan orang baru jika Anda saat ini terputus dari semua orang. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah termasuk ke dalam bagian proses evaluasi diri, di mana evaluasi diri ini adalah landasan dari terapi realitas. Nah, kemudian klien harus dapat mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwasannya saya dapat mulai menggunakan apa yang kita bicarakan hari ini dalam hidup saya. Saya dapat membawa pengalaman saya saat ini ke terapi karena masalah saya ada di masa sekarang, dan terapi saya tidak akan membiarkan saya melarikan diri dari fakta itu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ferry Verdiansyah, and now I want to continue the presentation from my friends. And this slides, I want to explain about a relationship between traffic and client. For improvement between the traffic and the client to occur, the counselor must have certain personal qualities, including warmth, sincerity, congruency, understanding, acceptance, concerns, respect for the client, openness, and willingness to be shown by other. Di sini dijelaskan hubungan antara terapis dan klien. Agar keterlibatan antara terapis dan klien dapat terjadi, konselor harus memiliki kualitas pribadi tertentu, termasuk kehangatan, ketulusan, keselarasan, kemudian pengertian, penerimaan, kemudian kepedulian terhadap klien, respect terhadap klien, keterbukaan, dan kesediaan untuk menerima tantangan dari klien. Kemudian yang selanjutnya, the practice of reality traffic. The art of counseling is to weave these components together in ways that lead client to evaluate their life and decided to move in more effective direction. Praktik terapi realitas, seni konseling adalah menjalani komponen-komponen ini bersama-sama dengan cara mengarahkan klien untuk mengevaluasi kehidupan mereka dan memutuskan untuk bergerak ke arah yang lebih efektif. The cycle of counseling began with creating a working relationship with client. Siklus konseling dimulai dengan menciptakan hubungan kerja dengan klien. The process through an exploration of client wants, needs, and perception. Proses ini berlangsung melalui eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi dari klien itu sendiri. Client explore their total behavior and make their own evaluation of how effective they are in getting what they want. Klien mengeksplorasi perilaku total mereka dan membuat evaluasi sendiri tentang seberapa efektif sih mereka dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Next slide, the counseling environment. In a short period of time, client generally begin to appreciate caring, accepting, dan cherishes their environment. Dalam waktu singkat, pada umumnya klien mulai menghargai lingkungan yang peduli, menerima, dan tidak memaksa mereka. This is from a madly confrontive yet always criticizing and blaming and complaining, caring environment that client learn to create the stable environment that leads to successful relationship. Dari lingkungan yang agak konfrontif, namun selalu tidak mengkritik, tidak menyalahkan, tidak mengeluh, dan dari sinilah klien belajar untuk menciptakan lingkungan yang memuaskan, yang mengarah pada hubungan yang dapat menyukseskan rencana mereka. Next slide.
procedure that lead to change, prosedur yang mengarah pada perubahan. Reality therapy explore the tenet of choice theory with client. Terapi realitas mengeksplorasi prinsip-prinsip teori pilihan dengan klien. Helping client to identify basic needs, membantu klien untuk mengidentifikasi kebutuhan dasarnya. Discovering client quality worth, kemudian menemukan dunia kualitas klien. And finally, helping client understand that they are choosing the total behavior that are their symptom. Dan akhirnya membantu klien memahami bahwa mereka memilih perilaku total yang merupakan gejala mereka. In every instance when client make a change, it is their choice. Dalam setiap contoh ketika klien membuat perubahan, itu adalah pilihan mereka sendiri. Kemudian next slide. The WDEP system. Sebuah WDEP system. WDEP system sendiri di sini digunakan untuk menggambarkan sebuah kunci dari prosedur dalam menjalankan atau mempraktikkan reality therapy ini. Pertama ada W, yaitu wants. The key question asked, what do you want? Pertanyaan kunci yang pertama adalah want, yang digunakan untuk menanyakan apa yang Anda inginkan. What do you want? Nah, melalui pertanyaan ahli terapis ini, klien dibantu dalam mendefinisikan apa yang mereka inginkan dari proses konseling dan dari dunia sekitar kita. Yang kedua adalah D, yaitu direction and doing, arah dan lakukan, yaitu even so, the problem may be rooted in the past. Meskipun masalah mungkin berasal dari masa lalu, klien perlu belajar bagaimana menghadapinya di masa sekarang dengan mempelajari cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi ketika klien mempunyai masa lalu yang buruk, kita arahkan bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut sehingga dapat menyelesaikan masalah yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang ketiga ada E, yaitu evaluation. Evaluation di sini yaitu mengevaluasi sendiri-sendiri, yaitu self evaluation. The core of reality therapy is task client to make the following self evaluation. Specifically, evaluation involves the client expansive behavioral direction. Inti dari terapi realitas adalah meminta klien melakukan evaluasi diri berikut ini. Secara khusus, evaluasi melibatkan klien yang memeriksa arah perilakunya, yaitu dari specification, wants, perception, new direction, and plan, yaitu mulai dari perilaku, tindakan, spesifikasi, keinginan, persepsi, dan arah dan rencana baru dari klien itu sendiri. Yang terakhir, poin terakhir ada P ya, yaitu planning and action. Once client determine what they want to change, salah satu klien itu dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau yang mereka ingin ubah. Jadi selanjutnya mereka siap untuk mengeksplorasi kemungkinan perilaku lain sehingga dapat merumuskan rencana tindakan yang baru. Proses membuat dan melaksanakan rencana memungkinkan orang untuk mulai mendapatkan kendali efektif atas hidup mereka. Jadi mereka harus memplanning terlebih dahulu apa yang harus diselesaikan sehingga mereka dapat merencanakan lagi rencana yang baru yang akan dilakukan di masa selanjutnya. Relation to group counseling. If a group member have a clearer picture of what they have in their life now and what they want it for be different. Jika anggota kelompok memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang mereka miliki dalam kehidupan mereka sekarang dan apa yang mereka inginkan berbeda, they can use the group as place explore alternative course of behavior. Mereka dapat melakukan menggunakan kelompok ya sebagai tempat untuk mengeksplorasi arah perilaku alternatif mereka. This model lends itself to expecting the member to carry out hybrid assignment between the group meeting.
Model ini cocok untuk mengharapkan para anggota untuk melaksanakan pekerjaan rumah antara pertemuan kelompok. However, it is the member, not the leader, who evaluated their own behavior and decided whether they want to change. Namun para anggota lah bukan pemimpin yang mengevaluasi diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat secara mandiri mengetahui apa kekurangan dari mereka dalam mencapai tujuan mereka. Next slide. Reality therapy from a multicultural. Terapi realitas dari sebuah multikultural. Poin pertama ada strengths, yaitu kekuatan. Respect the different inward view between counselor and client. Hormati perbedaan pandangan dunia antara konselor dan klien. Counselor reference from deciding what behavior should be changed. Counselor menahan diri dari memutuskan perilaku apa yang harus diubah dari si klien. Kemudian poin selanjutnya ada deficiency. Not take fully into account some very real environment forces that operate against them in their everyday life. Tidak memperhitungkan sepenuhnya beberapa kekuatan lingkungan yang sangat nyata yang beroperasi melawan mereka dalam kehidupan hari-hari mereka. Overstress, the ability of the client to take charge of their life. Terlalu menekankan kemampuan klien ini untuk mengambil alih hidup mereka. That some clients are very reluctant to directly verbally express what they need. Bahwa beberapa klien sangat enggan untuk secara langsung mengungkapkan apa yang mereka butuhkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi reality terapi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.